Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel, yaitu Ibu Dr. Anda Uswatun Hasanah MSI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cece Rohani Selaban, Fitri Febiel Marpong, yaitu saya sendiri, Epi Francisca Nenggolan, Nicholas Peranginangin, dan Nayadita Nafisya. Kami membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas kami dari mata kuliah Biologi Sel. Dan untuk judul yang kami bawakan ialah struktur membran plasma. Pengertian membran plasma. Membran plasma sel sering juga disebut membran plasma. Membran merupakan batas dari sel dan bagian internalnya yang bervariasi. Membran sel berperan dalam menetapkan batas-batas dari sel sebagai tempat terjadinya fungsi-fungsi khusus. Berisi protein transport yang menyediakan dan mengatur pergerakan substansi yang masuk ke dalam atau keluar dari sel yang bagian-bagiannya mengandung reseptor yang diperlukan untuk mendeteksi sinyal-sinyal eksternal dan melakukan suatu mekanisme untuk komunikasi sel. Baiklah, yang berikutnya adalah membran plasma ini merupakan suatu bagian dari sel yang membatasi bagian sel yang ada di dalam dengan lingkungan di sekitarnya. Membran plasma ini biasa ditemukan di semua sel. Namun membran sel ini hanya berbeda letaknya pada sel hewan dan tumbuhan. Untuk sel hewan, membran sel berada pada bagian terluar sel, namun di sel tumbuhan, membran sel ada di dinding sel. Struktur membran plasma. Struktur membran plasma ini mempunyai sifat selektif, permeabel, dan dalam artian membran sel ini akan menyeleksi molekul-molekul apa saja yang boleh masuk. Transport molekul ini terdiri menjadi dua bagian, yaitu transport aktif dan transport pasif. Perbedaannya yaitu transport aktif menggunakan energi dan transport pasif tidak menggunakan energi. Protein membran. Protein membran ini merupakan protein yang berada pada membran plasma. Walaupun susunan utama dari membran plasma ini digabung adalah fosfolipid, namun jika protein dan fosfolipid ini digabungkan, maka lebih dari 50% berat membran plasma tersebut. Hal tersebut juga terjadi karena struktur dari protein sebenarnya lebih berat dibandingkan lemak. Protein dari membran plasma ini dibagi menjadi dua, yaitu protein perifer dan protein integral. Protein integral sendiri juga pada dasarnya protein yang menembus dua lapis fosfolipid. Sedangkan untuk protein perifer merupakan protein yang tidak menembus dua lapis fosfolipid. Glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid ini merupakan sebuah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan untuk glikoprotein merupakan molekul karbohidrat yang menempel pada protein. Kedua molekul ini mempunyai fungsi sebagai tanda pengenal untuk sel, karena pada setiap manusia mempunyai kedua molekul ini yang berbeda. Glikolipid dan glikoprotein ini juga sebagai antibodi pada badan kita, karena kedua molekul ini akan mendeteksi sel asing yang akan mencoba masuk ke dalam tubuh kita. Namun untuk glikolipid hanya ada pada sel hewan saja. Kolesterol. Kolesterol ini berada pada membran plasma, tepatnya di antara molekul fosfolipid. Dengan bagian hidroksil yang kolesterol ini juga mempunyai fungsi yang sangat penting. Karena saat dalam kondisi panas, kolesterol akan mengontrol fosfolipid agar tidak terlalu banyak bergerak, dan yang dimana akan menyebabkan fosfolipid menjadi lebih cair. Sitokleton. Sitokleton ini sebenarnya adalah tulang sel yang gunanya untuk mempertahankan bentuk sel dan posisi dari organel. Sitokleton juga mempunyai dua macam, yaitu mikrotubulus dan mikrofilament. Organel ini juga bukan bagian langsung dari membran sel, tetapi organel ini mempunyai ikatan dengan bagian dasar protein integral. Dengan mengikat protein
integral pada berbagai tempat. Sitoskeleton akan mempertahankan bentuk dari sel agar tidak merubah menjadi ekstrim. Baiklah, yang berikutnya, fungsi membran sel. Membran sel memiliki peranan yang sangat penting, yaitu membatasi sel dengan lingkungannya. Adanya organel yang membatasi setiap organel sangat penting karena kegiatan di dalam setiap organel dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Pengangkutan melalui membran plasma terutama diatur oleh protein, yaitu yang pertama difusi. Difusi adalah pergerakan jet terlalu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tidak memerlukan energi untuk memindahkan partikel. 2. Transportasi aktif. Pengangkutan senyawa melewati selaput plasma memerlukan energi untuk mentransport partikel. Kerja transport aktif dilakukan oleh protein spesifik yang tertanam dalam membran. Protein membran mengkonvol transport suatu zat terlarut dengan zat terlarut lainnya. Pompa proton merupakan contoh protein membran yang menyimpan energi dengan cara membangkitkan tenaga tegangan melintasi membran. Dengan menggunakan ATP sebagai pergerakannya, pompa proton mentranslokasikan muatan positif melalui ion hidrogen. Ini merupakan gambar dari transfer pasif dan transport aktif. Pengangkutan makromolekul atau molekul berukuran besar, misalnya protein, polinukleotida, polisakarida, pengangkutan. Pengangkutan ini melalui eksositosis dan endositosis dan pertunasan. Kesimpulan, membran sel sering juga disebut membran plasma. Yang kedua adalah pada struktur membran plasma hampir sama juga untuk setiap jenis sel. Yang ketiga, fosfolipid merupakan molekul yang mirip dengan kepala dan ekor. Kepala fosfat bersifat hidrofilik, sehingga terletak di luar, sedangkan bagian dalam bersifat hidrofobik, sehingga terletak di tengah. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari bahasa, kami minta maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri.